Nah, karena berbeda ya dengan peneliti sebetulnya gini, di dalam eh, penelitian sendiri, ada istilahnya penelitian ilmiah, gitu ya. Penelitian ilmiah tentu di situ kenapa disebut penelitian ilmiah? Karena di situ nanti harus menerapkan metode ilmiah di dalam mencapai hasil penelitiannya gitu ya. Ada juga banyak ya seperti yang kita tahu gitu ya. Banyak sekali informasi-informasi yang kita terima gitu ya. Informasi itu misalnya di medsos, bahkan kadang-kadang di-share di WA. Itu juga kadang-kadang ada yang menginfokan sesuatu hasil penelitian gitu ya. Dia bicara, oh itu hasil penelitian. Misalnya di situ ini yang sering tiba-tiba muncul di internet itu ini obat awet muda. Nah, obat awet muda misalnya. Di situ kan banyak sekali ya ketika kita buka apa eh, buka internet gitu. Sering ada iklan-iklan tentang itu. Apa obat awet muda, ada yang menemukan gitu dari dokter mana gitu telah menemukan obat, nggak tahu itu obat racikan atau apa yang membuat awet muda. Dan di situ sudah ada fotonya juga gitu ya. Yang ini fotonya itu sudah kayak seperti 70-an usianya gitu ya, ini jadi 17 tahun. Itu kan banyak yang seperti itu. Dan di situ juga menyebutkan itu riset gitu. Itu riset, ini penelitian. Nah, banyak yang seperti itu. Nah, di sini sebagai akademisi gitu ya, kita tuh juga harus bisa apa namanya menfilter ya, informasi mana yang benar, informasi mana yang salah, gitu ya. Sebelum kita eh, menerima itu, gitu ya, menerima kita harus bisa ini paling tidak ngecek dulu, itu benar atau enggak, sumbernya dari mana, gitu ya, sumbernya dari mana. Kalaupun itu hasil penelitian, risetnya jelas atau tidak, ada enggak daftar pustaka-pustakanya, gitu ya. Jangan sampai kita terjerumus berita hoax. Kita hanya, oh iya kita membeli produk, tetapi kita nggak tahu itu sebetulnya bohong atau enggak, hoax atau enggak. Nah, seperti itu. Nah, makanya di metode penelitian yang sebenarnya di penelitian ilmiah itu harus jelas metodenya. Harus kalau memang itu betul-betul nyata, real, metodenya pun di situ harus kita sampaikan. Bahkan ada referensi-referensi yang mendukung. Tetapi kalau tidak, nah itu perlu dipertanyakan, benar apa enggak? Jangan-jangan kita mengada-ada, jangan-jangan kita hanya mau iklan, ya kan? Iklan tetapi tidak tahu itu kita melakukan penelitian yang benar atau tidak, ya. Gitu. Nah, nanti jangan sampai di matematika ada menulis skripsi, tetapi metodenya tidak jelas. Metode bagaimana mendapatkannya tidak jelas, prosedurnya juga tidak jelas, kok hasilnya tiba-tiba muncul seperti itu, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti terjadi seperti itu. Nah, di metode penelitian, nanti kita akan mempelajari bagaimana sih step by step kita membuat laporan penelitian. Dalam hal ini, karena ini nanti proyeknya itu ya, project base ya untuk mata kuliah metode penelitian. Nanti itu adalah praktek menulis skripsi sebetulnya. Menulis skripsi tetapi nanti masih di bab satu, bab 2, bab 3, mungkin sedikit bab 4. Seperti itu ya. Nanti kita akan mempelajari bagaimana sih yang pertama-tama yang harus kita pelajari itu sebetulnya apa sih gitu. Yang pertama itu adalah etika meneliti. Nah, ini mungkin di pendahuluan ini ngobrol aja dulu. Nah, apa sih sebetulnya etika meneliti itu? Yang pertama yang harus kita camkan ketika mau meneliti itu adalah meneliti itu jangan sampai mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain, gitu ya. Apa yang sudah dikerjakan orang lain, kemudian kita gunakan, gitu ya. Kita gunakan, kita publish lagi, kita package lagi, gitu ya. Dengan sebetulnya isinya, kontennya, itu ya, datanya, mungkin analisanya sebetulnya sama, hanya kita package, kita ubah bahasanya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, atau mungkin ke bahasa lainnya, kemudian kita publish. Nah, itu tidak boleh. Jadi itu juga termasuk
plagiarisme. Jadi tidak boleh ya, itu dihindari. Dan juga bahkan eh, bagaimana bagaimana tidak ya, plagiarisme dengan penelitian yang lain, penelitian orang lain kita gunakan. Penelitian kita sendiri yang sudah dipublikasikan, kemudian itu kita gunakan. Misalnya ini ada mahasiswa yang pernah mengikuti kompetisi. Nah, mengikuti kompetisi, misalnya kompetisinya kemarin adalah karya ilmiah. Nah, sudah dikompetisikan, kemudian sudah jadi karya ilmiah. Mungkin pemaparan hasil karya ilmiahnya itu barangkali di poster, barangkali di proceeding, atau mungkin di jurnal ilmiah, gitu ya. Nah, kalau itu memang sudah dipublish, gitu ya, sudah jelas di situ memang dipublish di satu apa namanya mungkin di situ juga publish itu kan juga bisa di jurnal atau mungkin sudah diseminasikan istilahnya ya. Nah, berarti itu tidak boleh lagi kita tuliskan sebagai skripsi. Gitu ya. Kecuali kalau nanti temanya lain. Temanya lain daripada itu. Mungkin sama, mirip gitu ya. Secara tema mirip. Temanya mungkin tentang model peramalan. Tapi ini model peramalan yang lain, metodenya juga bisa lain, datanya lain. Nah, seperti itu. Tapi sama topik, sama temanya. Itu masih boleh. Itu ya. Jadi itu etikanya. Pertama-tama kita tidak boleh eh, eh, artinya ya mengambil apa yang tulisan orang lain gitu. Kita tapi boleh ya dalam hal itu mereverse gitu ya, menjadikan artikel-artikel orang lain itu sebagai referensi, boleh. Tetapi etikanya bagaimana? Etikanya itu harus ditulis di apa? Daftar pustaka. Ya, nanti kita merujuk kemana? Oh, ini tulisan ini. Coba, kalau misalkan kita nulis, ada pada tulisan yang definitif gitu kan. Nah, biasanya tulisan yang sifatnya definitif itu tidak mungkin loh kita nulis sendiri. Misalnya gini, ada satu istilah di matematika. Istilahnya itu misalnya di sini tentang ada satu istilah misalnya tentang ya walaupun nggak matematika juga bisa gitu ya tentang model. Anggaplah ini modelnya adalah model peramalan Arima. Nah, model peramalan Arima gitu saja ya. Model peramalan Arima. Apakah tanpa referensi kira-kira eh, bisa kita menuliskan itu? Model Arima adalah model yang ini. Nah, apakah bisa kita menulis itu tanpa referensi? Betul-betul muncul dari ide kita sendiri. Tidak mungkin. Pasti kita ketika mau nulis tentang Arima sendiri, kita perlu mereverse ke mungkin artikel-artikel, mungkin buku, ya, atau mungkin referensi-referensi yang bentuk lain, ya, itu dari daftar pusaka itu kita bisa mengambil itu. Oh, dari buku ini gitu misalnya di situ dijelaskan bahwa Arima adalah metode peramalan yang karakteristiknya ini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, disitulah kemudian kita ada sitasi, kita mengutip, ada sitasi, kita sitasi di situ tulisan orang tersebut, misalnya kita tulis nama akhir, koma, tahun, misalnya seperti itu. Nah, itu etikanya. Dan etikanya lagi seperti ini. Kita ini, misalnya kita kerjasama dengan orang lain. Orang lain ini berkontribusi terhadap penelitian kita. Nah, kalau porsinya di orang ini ya ketika membantu penelitian kita, ya artinya porsinya juga tidak kecil gitu ya. Nah, itu juga kita tuliskan sebagai koautor. Koautor itu bukan kenalan kita yang tidak ada kontribusinya, kita masukkan aja di situ. Ya, nggak seperti itu. Nah, yang berkontribusi, memberikan masukan, memberikan pemikiran, ya kan? Masukan pemikiran, bahkan mungkin mengkoreksi. Nah, itu dimasukkan di dalam kalau kita mau publikasi. Nah, nah itu posisinya biasanya kalau di dalam publikasi ilmiah posisinya sebagai co-author. Kalau deskripsi pembimbing gitu, ya.
Nanti kalau misalkan dari hasil apa namanya skripsi, kemudian Anda mau mempublish itu di paper di mana, Anda tidak ada etikanya ketika tidak mencantumkan juga dosen pembimbingnya. Sebetulnya seperti itu. Tapi banyak itu mahasiswa yang seperti itu. Gitu. Jadi ya sudah pokoknya dipublish sendiri. Ya apapun itu tentu dosen pembimbing itu punya ini. Kadang-kadang ada dosen yang komplain gitu. Gimana sih nggak diajarin po di metode penelitian kalau misalkan mempublikasi sesuatu itu dosen pembimbingnya juga harus diikut sertakan. Nah, kadang-kadang ada yang mengingatkan saya seperti itu, ya itu. Kadang-kadang ya itu yang harus di ini. Jadi etikanya begitu. Orang yang tidak berkontribusi tidak usah kita masukkan di dalam penelitian kita gitu. Nah, kalau eh, ada yang memberikan kita sumber dana, misalnya kita nulis nih, ada sumber dananya gitu dari mana. Ya di situ sudah sewajarnya kita menuliskan di dalam acknowledgement. Acknowledgement itu ya tanda ucapan terima kasih kepada ini yang telah bahwa penelitian ini didanai oleh penelitian oleh sumber dana apa. Misalkan kita tuliskan di bagian acknowledgement. Nah, itu etikanya ya. Dan kemudian etikanya lagi gini, eh, kita harus menghindari gitu ya, etika di dalam publikasi itu juga kita harus menghindari sesuatu yang sifatnya fake. Fake itu artinya palsu gitu ya, artinya palsu. Kita mempublikasi, kadang-kadang kan sekarang juga menjadi syarat sih sebenarnya untuk dari hasil penelitian itu kita publikasikan. Kita publikasikan di apa eh, di satu jurnal, misalnya jurnal kita sendiri, jurnal matematika. Dipersyaratkan Anda harus dapat LOE, Letter of Acceptance dari jurnal tersebut. Nah, ketika Anda tidak mendapatkan Letter of Acceptance tersebut, kemudian melakukan pemalsuan. Udahlah, pokoknya saya bikin sendiri gitu. Toh dari jurnal itu lama sih, harus di apa namanya review segala macam, tidak sabar. Dibuat sendiri, LOE-nya ngarang sendiri dengan bentuk dan template yang mungkin di searching gitu ya, ketemu gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh melanggar dari etika publikasi gitu ya. Nah, itu yang harus kita camkan dulu. Apalagi kalau misalkan kita ini ya mahasiswa, kadang-kadang itu kan ada juga tuh kasus-kasus yang misalnya ini skripsi. Nah, di dalam menulis skripsi, nah kemudian mencari referensi di universitas lain, di universitas mana gitu kan mencari referensi terus sama persis dengan itu. Nah kadang-kadang ada juga yang mahasiswa nulis sama persis dengan apa tulisan yang ada di internet. Sekarang kan banyak juga skripsi-skripsi gitu dari mungkin mahasiswa dari universitas lain yang memang dipublish di internet. Nah tiba-tiba sama dengan itu. Nah, itu ya, artinya itu yang harus dihindari secara etika itu tidak baik ya. Bahkan yang melanggar kode etik itu, jika itu di tingkat yang lebih tinggi, misalnya S2 ataupun S3, itu ada sanksinya ya, ada hukumnya juga ya, itu. Jadi harus dihindari. Pertama-tama itu ketika kita mau meneliti. Kemudian apa hal utama ketika mau meneliti juga? Hal utama yang harus kita eh, ketahui. Nah, tujuan. Tujuan kita meneliti. Nah, tujuan kita meneliti ini untuk apa? Pertama dulu, yang harus kita definisikan itu adalah manfaat penelitian kita tentunya. Eh, saya mau meneliti, saya mau mencari topik skripsi. Nah, mencari topik skripsi. Topik yang bagaimana gitu ya. Jadi kita pikirkan di situ, kira-kira kalau saya meneliti ini bermanfaat nggak ya gitu. Manfaatnya untuk siapa ya. Jangan-jangan kita sebetulnya juga nggak tahu manfaatnya kita meneliti. Nah gitu ya. Jadi eh, di betul-betul harus dikenali gitu ya. Manfaatnya untuk apa, untuk siapa nanti penggunanya. Nah itu dari awal itu sudah harus dirancang gitu ya. Itu. Nah kebermanfaatan ini tentunya
Ya, itu adalah kontribusi ya, kontribusi dari apa yang kita kerjakan gitu ya. Dengan menggunakan matematika, bagaimana kita berkontribusi di dalam penyelesaian permasalahan dunia nyata gitu ya. Kemudian, maaf, bentar ya, saya minum dulu ya. Penelitian kita itu menjadi sesuatu yang penting harus kita pertimbangkan di dalam penelitian kita gitu. Nah, kemudian hmm, di dalam kita meneliti, tentunya di sini harus menerapkan metode ilmiah ya. Tadi seperti yang saya sampaikan gitu ya. Jangan sampai kita meneliti itu nggak jelas gitu metodenya apa gitu. Kalau di situ kita memilih satu metode tertentu, misalnya di situ studi kasus, kita pelajari dulu. Sebetulnya metode-metode studi kasus itu seperti apa sih? Langkah-langkahnya itu seperti apa? Studi kasus yang benar itu seperti apa? Kasus seperti apa yang bisa kita angkat? Seperti itu, yang bagus untuk kita angkat. Kemudian bagaimana menyelesaikannya? Memilih metode yang tepat, gitu ya. Nah, itu ya prosedurnya memang harus diperhatikan agar nanti bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai penelitian itu nanti eh, gini, kalau kita masalahnya itu sebenarnya sudah benar sesuai dengan kondisi real. Kita merumuskan, rumusannya sudah benar. Nah, akan tetapi rumusannya benar, tetapi proses penyelesaiannya salah. Hasilnya juga bisa salah. Gitu ya. Kalau misalkan kita meneliti, kemudian ini, meneliti dari awal kita mendefinisikan rumusan permasalahan itu salah. Gitu ya. Salah. Kemudian di sini kita prosedurnya, prosedurnya benar sebenarnya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya juga bisa salah. Iya enggak? Nah, kemudian awalnya itu salah, kalau apalagi ya kalau salah, sudah awal merumuskannya itu salah, kemudian prosesnya itu salah, ya hasilnya pasti salah gitu. Jadi sebetulnya memang ini, ketika kita merumuskannya benar, prosedurnya benar, itu kan baru benar kan seperti itu. Jadi hati-hati sekali di dalam meneliti, gitu ya. Oleh karena itu, meneliti itu harus ada dasarnya, gitu ya. Kita tidak bisa meneliti itu tanpa mempelajari dulu, pelajari dulu dengan baik apa itu faktanya, fakta yang terjadi di dunia nyata itu seperti apa. Kita kumpulkan di situ, kita list fakta-faktanya. Oh ini ada fakta-fakta seperti ini. Setelah ada fakta, kalau itu fakta, pasti ada data. Nah, itu ya, ada fakta, ada data. Nah, itu baru kita setelah mengumpulkan informasi yang cukup, gitu ya, baru kita bisa merumuskan suatu permasalahan yang ada di situ. Nah, kita rumuskan permasalahannya, gitu ya. Nah, dari apa-apa yang kita kumpulkan tadi, nah sebelum merumuskan permasalahan kita itu tentu akan ada kebingungan juga kadang-kadang. Karena kan terlalu banyak. Misalnya Anda mengumpulkan referensi. Loh kok ini, Bu, loh kok referensinya banyak sekali. Saya itu kok jadi makin bingung ya gitu. Ini ada misalnya saya tertarik topik satu topik ini gitu. Ternyata di referensi itu sangat banyak sehingga saya bingung memilihnya. Nah, itu kadang-kadang juga bisa terjadi seperti itu. Saking banyaknya referensi yang ditemukan. Yang ini pakai metode itu, ini metode ini digabung, ada yang digabungkan, ada yang ini itu sehingga bingung mencari celah gitu. Nah, di sini sebetulnya ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan ya untuk bisa mempelajari ya dari referensi-referensi yang kita temukan itu sehingga kita bisa menyimpulkan dari banyak referensi itu
sebetulnya nanti masalah apa sih yang masih berpeluang untuk kita angkat sebagai rumusan masalah gitu. Nah, itu yang disebut dengan analisis bibliometrik atau analisis referensi atau bisa juga systematic review gitu ya. Nah, systematic review atau meta analisis. Nah, itu banyak software-software tentang itu. Kalau Anda mau pelajari, di sana Anda juga bisa apa namanya eh, bisa nanti menggunakan itu. Nah, ketika Anda menggunakan itu, nanti tidak kebingungan lagi masalah baru yang akan diteliti apa, penelitian-penelitian yang orang lain itu kesimpulannya apa. Nah, seperti itu. Baru benar-benar kita bisa menstatement bahwa penelitian kita itu memang ada kebaruannya gitu. Karena kan kita tidak boleh meneliti yang apa sama dengan orang lain. Kadang-kadang kalau tidak melalui bibliometric analysis, tidak melalui analisis sistematik apa review, kadang-kadang yang terjadi adalah kita kurang dalam mengeksplor apa namanya, dalam mengeksplor eh, paper-paper itu. Mengeksplornya kadang-kadang kita cuma tiga tiga referensi yang kita jadikan di situ referensi utama, kita jadikan referensi utama bahwa kemudian Anda menstatement bahwa penelitian-penelitian itu memang yang ditemukan hanya tiga penelitian itu. Tidak, ya, tiga penelitian itu sedunia, tiga penelitian itu. Anda berposisi kemudian Anda menempatkan Anda sebagai, oh saya peneliti baru yang melanjutkan tiga penelitian itu. Sudah memang jelas sudah tidak ada penelitian yang lain. Nah itu kadang-kadang yang salah. Padahal kalau kita mau betul-betul searching ribuan yang meneliti tentang itu, gitu ya. Nah ini Anda juga alangkah baiknya Anda mempelajari itu juga analisis bibliometrik. Coba saja di situ di searching di Google, pelajari satu software yang mempelajari tentang analisis bibliometrik ya, gitu. Itu bisa nanti muncul, disimpulkan apa-apa yang Anda kumpulkan sebagai referensi itu gitu ya, sehingga nanti bagus gitu penulisannya, apa namanya, rumusan masalahnya pun jadi jelas. Oh ini loh yang saya mau teliti, kontribusi saya nanti ini kebaruan penelitian. Nah, karena kebaruan penelitian ini nanti harus di statement, harus muncul di mana posisinya kebaruan penelitian itu diceritakan di latar belakang. Nah, latar belakang ini sebagai sesuatu yang sangat penting ya, sebagai sesuatu yang sangat penting. Tulisan yang baik, tulisan yang berkualitas itu bisa tercermin dari latar belakang. Jika Anda menulis skripsi sampai dosen pengujinya nanti ya membaca latar belakang saja nggak ngerti maksud yang Anda mau sampaikan, berarti itu kurang baik. Nah, sampaikan dengan jelas sekali latar belakang itu. Makanya membuat latar belakang itu hati-hati. Tidak sehari tiba-tiba jadi, itu juga tidak. Ya, gitu. Jadi latar belakang harus betul-betul disusun dengan jelas sehingga semua informasi itu ada di sana. Harusnya kalau saya sebagai penguji ya, sebagai penguji skripsi, ketika baca latar belakang tidak perlu baca yang belakang-belakangnya. Sudah langsung nanya dari modal baca latar belakang sudah cukup harusnya. Oh ini sudah tahu yang diteliti ini, metodenya jelas yang ini, hasil penelitiannya jelas yang ini, gitu, gitu ya. Tetapi kadang-kadang enggak, itu kadang-kadang mahasiswa itu masih belum muncul di latar belakang. Latar belakang ditulis panjang lebar, tetapi enggak tahu apa fokusnya, tujuannya kemana. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kadang nggak ngerti kita sebetulnya apa sih yang diteliti ini. Tiba-tiba muncul istilah baru, juga tidak ada penjelasan, gitu ya. Tiba-tiba memunculkan singkatan, tapi nggak ada kepanjangannya gitu. Nah, itu juga sesuatu yang memang harus diperbaiki ketika kita menuliskan satu latar belakang. Itu ya. Jadi ketika menulis skripsi itu ya memang referensi dulu, referensi, kebaruannya, kebaruan yang akan kita tuliskan nanti di latar belakang. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika nulis latar belakang, jangan salah, munculnya sebagian besar daftar pustaka itu harusnya muncul di mana? Di latar belakang, gitu. Anda enggak.
nggak ada sama sekali kadang-kadang. Nggak ada sama sekali. Di latar belakang itu yang merujuk atau mereverse dari tulisan mana gitu nggak ada. Ada juga yang seperti itu, bersih sama sekali. Ngarang sendiri. Gitu ya. Padahal sebetulnya juga ngarang sendiri enggak gitu loh. Padahal sebetulnya merujuk kemana, tapi memang nggak dituliskan di situ. Nah itu ya tidak boleh ya, gitu. Itu ya. Nah itu. Jadi, dan apa yang dituliskan di dalam tulisan kita, ketika kita merujuk ke sesuatu gitu ya, merujuk ke tulisan orang lain, itu nanti harus kita cantumkan di daftar pustaka. Jangan sampai nanti, oh ini kita merujuk, tiba-tiba ada di situ di dalam tulisan kita tulis nama Ahmad tahun 2024 meneliti tentang ini misalnya kita tuliskan di dalam tulisan kita tiba-tiba di referensinya di daftar pustaka itu tidak ada. Nah itu kecil kan, seolah-olah itu masalah kecil tapi bisa berakibat fatal. Fatalnya itu bagaimana? Lah di tulisannya menyebut nama orang, beberapa disebut gitu ya. Kemudian ini ada deskripsi apa, kemudian koma Puspita tahun 2023 misalkan gitu. Siapa lagi Susanto tahun 2000 mungkin 2021 menyebut ditulis ini tidak ada di daftar pustaka. Itu pasti itu terdeteksi apa? Anda ngopi, nggak tahu dari mana, copy paste di situ. Nah, itu kelihatannya kecil, tetapi itu bisa fatal. Kadang-kadang ada pembimbing, ah, saya nggak mau. Ini sudah melakukan copy ini. Apalagi di situ berarti permasalahannya plagiarisme. Dia mengambil tulisan orang lain, tidak menuliskan di pustaka. Di pustaka itu kita masih boleh, artinya mereverse atau menggunakan kutipan tulisan orang lain itu masih boleh dalam porsi tertentu dan aturannya etikanya kita tuliskan di daftar pustaka. Nah, hal-hal seperti itu yang harus mahasiswa itu tahu gitu. Banyak dari mahasiswa sampai sekarang pun seringkali menulis itu sudah diajari bolak-balik misalkan di metode penelitian karena memang mata kuliahnya metode penelitian. Seolah-olah itu bukan mata kuliah yang penting. Tetapi di dalam skripsi dia nulis itu seperti itu. Di data pustaka juga nggak ada pustakanya di latar belakang. Di dalam tulisan juga mencantumkan nama orang tidak ditulis di daftar pustaka itu masih banyak sekali. Nah, itu makanya di sini jangan menyepelekan juga metode penelitian itu penting gitu ya untuk nanti bagaimana sih belajar menulis yang benar sesuai dengan etika, sesuai dengan kode etiknya gitu ya, sesuai dengan prosedur langkah-langkah yang benar itu. Dan juga permasalahan ya ini sebetulnya bercerita saja permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh mahasiswa gitu ya. Nah, selain daripada itu tadi gitu mencantumkan apa yang sebetulnya tidak tertulis atau tercantum di daftar pustaka. Kemudian juga begini, mahasiswa itu seringkali eh, jadi metodenya sama persis. Nah, ini metodenya sama persis dengan mungkin penelitian orang lain gitu ya. Yang berbeda hanya datanya, betul-betul hanya datanya. Ya, datanya saja yang berbeda. Analisis, metode, semua yang di bab 2 jadinya sama persis. Yang bedanya cuma ketika simulasi data. Dan datanya itu lagi-lagi datanya sama karakteristiknya. Sehingga di situ ketika dilampirkan mungkin programnya, software dengan menggunakan software, itu salah persis ya sudah. Tinggal input, ganti apa namanya, ganti angka. Ketemu hasilnya, jebret, ketemu hasilnya. Itu juga tidak boleh. Ya, gitu. Jadi memang kita harus mengeksplor hal-hal baru, tidak boleh hanya datanya saja yang apa yang update. Yang lain-lainnya enggak lah. Kalau seperti itu kan bab 2-nya juga akan sama persis. Metode penelitiannya yang ada di bab 3 juga akan sama persis, tidak ada sama sekali perubahan kan? Nah, itu sebetulnya kenapa kita harus membuat penelitian yang baru, ya. Baru itu dalam artian bukan baru-baru sekali, baru betul-betul pionir, Anda betul-betul penemu, itu juga tidak, ya. Artinya baru itu sedikit aja memberikan perbedaan, sedikit memberikan kontribusi gitu intinya ya. Bukan yang baru lah kalau misalkan
baru betul-betul Anda menemukan apa namanya, bisa jadi nama teorema apa gitu. Bisa. Tapi kan ini enggak gitu ya. Jadi enggak usah berpikir sampai sejauh itu. Dan ketika meneliti, jangan jangan ini juga meneliti itu. Ketika meneliti, biasanya kan penelitian yang bagus itu yang bagaimana sih sebenarnya? Adalah penelitian yang memang di sini memang eh, sesuai dengan fenomena atau permasalahan dunia nyata, gitu ya. Itu kan. Tetapi terkadang kalau misalkan kita mau betul-betul menyelesaikan permasalahan dunia nyata itu susah kadang-kadang. Karena apa? Di dunia nyata itu permasalahan itu begitu kompleksnya, gitu kan? Kompleks. Kompleks itu cirinya apa? Kalau di dalam matematika banyak sekali muncul variabel, banyak muncul parameter. Nah, kadang-kadang kita kan kalau terlalu banyak variabel, terlalu banyak parameter, ketika kita menyelesaikannya kan juga susah, ya kan? Gitu. Nah, di sini kita pun harus bisa eh, apa ya namanya ya, mengukur diri, mengukur diri. Arti dari mengukur diri itu di mana yang kita mampu meneliti. Misal gini, pokoknya saya berangan-angan nih gitu. Saya mau melihat satu fenomena atau gejala ini. Saya mau menyelesaikan permasalahan ini dengan data di seluruh Indonesia. Sudah pokoknya fix saya mau meneliti dengan data yang di seluruh Indonesia. Gitu. Tetapi kemudian tidak memungkinkan Anda mendapatkan itu. Kalau misalkan data itu data primer, yang Anda harus melakukan survei, mungkin survei ke 38 provinsi, dan itu tidak ada misalkan data yang sudah dipublish secara online atau ada di lembaga tertentu, susah kan? Gitu. Anda harus ke sana, ke sini, apalagi di daerah terpencil. Mau ngirim kuesionernya pakai apa Google Form, tidak bisa. Iya kan? Mau ngirim ini Anda harus datang ke sana, memerlukan biaya besar, tiket pesawat dan lain sebagainya. Tidak bisa mengcover itu. Yang ya kalau misalkan sudah tidak bisa mengcover itu, mundur sedikit. Mundur, oh ya, nggak mungkin deh saya ke sana. Oke, saya dari yang kecil dulu. Kecuali Anda dapat nanti profesional, ya peneliti profesional yang dapat dana, misalkan dari pemerintah untuk meneliti itu. Ya sudah, turunkan sedikit standar Anda dan gengsi Anda ketika mau meneliti. Sudahlah, sekarang di Jakarta aja dulu. Nah, gitu. Nah, sekarang di Jakarta dalam skup yang kecil. Kemudian di Jakarta, waduh, di Jakarta ternyata juga susah ya. Apa mencakup seluruh Jakarta. Jakarta itu juga luas, nah, itu kan susah. Nah, kalau sudah seperti itu, wah saya juga nggak ini ya, apa juga ternyata tidak bisa nih saya menghimpun semua data yang di Jakarta, kesulitan. Nah, bisa turun lagi. Oke, Jakarta Timur sementara ini. Begitu. Jadi kemampuannya ini juga diukur. Kemampuannya ini bukan bukan berarti hanya kemampuan secara finansial. Karena kan meneliti itu finansial diperlukan, iya kan? Kemudian keilmuan juga diperlukan. Nah, ini keilmuan ini jangan sampai Anda misalkan begini, mau meneliti. Oh, saya pokoknya mau meneliti. Impian saya harus berhasil nanti, gitu ya. Nah, meneliti. Nah, kemudian Anda nggak tahu tools-tools untuk menyelesaikan itu sama sekali ngeblank, gitu ya. Sama sekali nggak ada pengetahuan, sama sekali tidak ada modal, tidak ada eh, apa ya, ada support bagaimana nanti bisa menyelesaikan itu. Nah, kalau sudah seperti itu ya bisa, semua ilmu itu bisa dipelajari. Tetapi kan membutuhkan waktu yang panjang. Anda kuliah itu kan diberi waktu paling maksimal 7 tahun. Setelah itu bisa jadi DO kan gitu. Jadi ukur, oh saya ini bisa meneliti ini. Jika saya mau meneliti ini, bisa nih, saya selesai dalam 6 bulan. Saya meneliti ini bisa nih saya selesai dalam 1 tahun. Itu yang harus sudah diukur gitu. Jadi planning planning ketika meneliti ini, timeline ini, desain ini, inilah yang diperlukan di dalam metodologi penelitian, gitu ya. Jadi di sini itu sebetulnya Anda itu mendesain penelitian Anda. Bukan hanya mendesain penelitian hasilnya nanti seperti ini, enggak.
mendesain juga waktunya gitu ya. Penelitian ini nanti kan Anda harus menyebutkan itu. Penelitian ini dilakukan dalam misalnya dalam waktu dari bulan berapa sampai bulan berapa. Nanti akan ada seperti itu di metodologi penelitian. Menggunakan metodenya apa? Di lapangannya kalau itu perlu apa namanya survei ke lapangan dilakukannya kapan? Nah, seperti itu. Makanya di planning. Harapannya semua apa yang Anda munculkan itu posisinya nanti di bab 3 ya di dalam skripsi metodologi penelitian judulnya seperti itu babnya ya. Nah, di situ itu rencana semua rancangan rancangan dari sisi metode penyelesaian permasalahannya, rancangan secara kronologis waktunya, semuanya nanti tergambar di sana. Anda tinggal mengikuti itu, mengikuti yang di bab 3. Ketika apa? Implementasi ketika Anda mengerjakan bab 4. Bab 4 itu adalah apa? Pembahasan dari penelitian Anda itu gitu ya, yang sudah direncanakan seperti apa, disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah didefinisikan, kemudian diselesaikan di pembahasan. Nah, setelah pembahasan nanti kesimpulan dan saran gitu ya. Itu nanti apa sistematika di dalam skripsi gitu ya. Jadi itu, ketika meneliti, ya itu tadi, gitu, perhatikan kekuatan kita juga. Nah, makanya, karena permasalahan di dunia nyata itu kompleks, peneliti itu artinya tadi kan bisa mempersempit areanya, mempersempit ruang ruang lingkupnya itu sebetulnya yang disebut dengan asumsi, ya, asumsi. Jadi asumsi-asumsi penelitian itu selain mungkin bisa membatasi ruang lingkup penelitian kita, asumsi itu juga bisa begini, posisinya untuk mengcover mengcover apa yang sebetulnya di dunia nyata itu terjadi. Tetapi kita tidak mampu menyelesaikan itu, gitu ya. Tidak mampu menyelesaikan itu. Misalnya begini, di permasalahan fenomena yang sebenarnya harusnya ada variabel tertentu misalnya variabel X misalnya, tetapi variabel X ini susah dicari datanya gitu ya. Nah, susah dicari datanya. Karena susah dicari datanya, di mana-mana pun tidak ada, oke lah, diasumsikan di dalam penelitian ini, misalnya, yang apa ini yang variabel ini itu tidak ada diabaikan. Karena sebetulnya jumlahnya juga sedikit, gitu ya, jumlahnya sedikit. Nah, mengasumsikan juga jangan jangan seperti ini juga. Variabel yang penting Anda asumsikan tiba-tiba dibuang, nggak seperti itu. Variabel yang faktornya besar itu memang tidak bisa dibuang begitu saja, gitu. Misalnya Anda mau meneliti begini, ini regresi. Nah, di dalam regresi saya mau meneliti pengaruh pengaruh kesuksesan mahasiswa di dalam belajar, gitu ya. Pengaruh kesuksesan mahasiswa di dalam belajar. Di situ ada beberapa yang mempengaruhi dari berbagai referensi ada. Nah, di situ ada misalnya ada referensi-referensi yang merupakan utama gitu ya. Artinya di sini daya juang ketika dia belajar, misalnya contohnya ya, yang mempengaruhi kesuksesan kan itu daya juang ketika belajar. Dia itu tekun apa enggak, yang faktor-faktor yang ada di daya juang itu masih bisa dikelompokkan lagi. Tekun apa enggak dia belajar, dia semangat enggak ketika belajar, kemudian rajin apa enggak kan gitu ya, dia mampu bertahan nggak, gampang putus asa atau enggak kan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi faktor kemampuan awal. Kemampuan awal itu mungkin bakat awal dari sananya memang sudah cerdas dari lahir misalnya. Ada yang berpendapat seperti itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Nah, artinya jika Anda mengasumsikan, jangan sampai ini diasumsikan bahwa mahasiswa itu tidak mempengaruhi terhadap keberhasilan mahasiswa di dalam belajar. Itu kan sesuatu yang penting, jelas secara logika penting. Nah, itu jangan diasumsikan itu yang dibuang, itu yang tidak logis jadinya. Tetapi yang dibuang itu sekiranya adalah eh, apa namanya? Yang bisa diabaikan itu misalnya pengaruh, ada pengaruh, tapi pengaruhnya kecil gitu.
Nah, itu ya. Misalnya pengaruh apa sih yang kecil itu barangkali pengaruh apa ya? Pengaruh apa ya? Mungkin bisa jadi eh, kesehatan juga berpengaruh. Secara finansial juga berpengaruh ekonomi. Barangkali juga ini mood, barangkali mood mood di dalam apa kadang-kadang belajar itu kan ada moody gitu ya kadang-kadang ya gitu. Kadang-kadang ada juga seperti itu. Mahasiswa tuh kadang-kadang malas maunya tuh mungkin kepada bidang ilmu tertentu saja dia baru mood belajar. Kadang kalau misalkan ini nggak mood, dosennya yang ini kemudian nggak mood gitu, nggak sesuai dengan seleranya gitu, ya kan? Ada juga yang mahasiswa begitu, maunya yang diajar sama dosen favoritnya saja. Kalau dosen ini nggak enak ya sudah dia gampang apa gampang putus asa, aduh nggak usah deh saya kuliah ini gitu kan. Ya ada yang seperti itu ya. Nah, itu barangkali itu yang bisa diabaikan. Lah, itu tidak mempengaruhi kesuksesan, tidak ada alasan sebenarnya ya. Anda itu eh, belajar ya harusnya memang bisa belajar mandiri. Belajar itu kan eh, tidak, jangan pernah bergantung pada siapapun, itu intinya. Anda akan bisa survive dimanapun ketika Anda tidak bergantung sama siapapun. Ya termasuk di dalam penelitian. Di dalam penelitian tuh nggak mungkin loh sebetulnya Anda itu sendiri, betul-betul sendiri itu juga tidak mungkin. Tetapi usahakan Anda itu juga sebagai apa namanya boleh nanti dibantu. Skripsi apa skripsi itu tidak boleh dibantu sama temennya. Oh, misalnya Anda kesulitan bikin apa menggunakan software tertentu, Anda bikin programming, apakah tidak boleh dibantu sama programmer? Boleh, boleh itu. Tetapi Anda pahami yang apa yang dibantu itu bukan berarti Anda itu jadi ya sudahlah dikerjakan orang lain saja saya malas saya bayar aja situ 5 juta sudah jadi gitu. Ya, ya jangan seperti itu. Anda sebagai core-nya di sini gitu ya. Anda sebagai seseorang yang memang mempunyai penelitian itu yang harusnya tahu banyak tentang itu. Nah, makanya ketika Anda meneliti jangan sampai yang lebih tahu itu adalah dosennya. Loh, siapa yang meneliti ini dosennya? Apakah Anda yang sebagai core-nya? Makanya di sini mahasiswa itu ya yang betul-betul harus memegang topik penelitiannya. Skripsinya itu dipertahankan dengan baik. Jangan terlalu bergantung sama dosen pembimbing. Ditunggu nih dosen pembimbing terus. Pokoknya eh, besok saya maju nih dibimbing sama dosen. Pokoknya bergantung sekali. Oh, ini kan belum bimbingan. Kalau belum bimbingan juga tidak melakukan progres sama sekali. Jangan begitu. Kalau bisa ya sudah jangan bergantung sama calon pembimbing. Ketika maju ke calon pembimbing, oh ini saya sudah melakukan progres seperti ini. Biasanya minggu berikutnya seperti ini Bu, kita konsultasi. Dan